Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Ya adik-adik, kita bersyukur pada pagi hari ini karena hari ini adalah harinya Tuhan. Maka marilah kita meninggalkan segala kesibukan kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu kakak undang semua bangkit berdiri dan kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik dalam 1 minggu lamanya ini kita telah melakukan begitu banyak aktivitas. Begitu banyak kegiatan yang telah kita lakukan. Mulai dari bermain, membantu orang tua, dan mungkin kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita dari sekolah. Nah, adik-adik, selain kita melakukan kegiatan itu, apakah dari kita adik-adik tetap setia mau melakukan perintah Tuhan, tetap mau mendengarkan firman Tuhan? Ya, adik-adik walaupun kita sibuk bermain, kita sibuk membantu orang tua kita, tetapi kita harus tetap mau melakukan firman Tuhan. Ya, contohnya seperti kita berdoa sebelum belajar, kita berdoa sebelum makan. Nah, minggu lalu Tuhan juga sudah berpesan kepada kita melalui Samuel supaya kita tetap senantiasa setia mendengar dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, dari kitab Mazmur juga mengingatkan kepada kita semua. Mazmur pasal 33 ayat 18a mengatakan kepada kita semua, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ya, jadi adik-adik di sini sangat jelas supaya kita tetap setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus berpesan kepada kita untuk tetap senantiasa setia. Nah, adik-adik, mari kita menyanyi Yesus berpesan. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lili gembala, anak masing-masing di
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Kak Efni. Tapi sebelumnya itu mari kita menyanyi pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Adik-adik, syukur pada Tuhan hari ini kita boleh beribadah kembali. Terlebih saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita yang baru. Nah, mempersiapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan, mari kakak ajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu yang telah menyertai kami seminggu lamanya dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon ampun untuk ketidaksetiaan kami dalam mendengar dan melakukan pesan firman-Mu. Saat ini kami kembali akan mendengar firman-Mu. Melalui anugerah pengampunan-Mu, kami yakin akan mampu melakukan firman-Mu setiap hari. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ketika itu Samuel telah diutus Tuhan untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel. Nah, ketika Samuel sudah semakin menua, dipilihnya atau ditentukanlah oleh Bapak Samuel ini 2 orang anaknya untuk menggantikan dia menjadi hakim atas bangsa Israel. Anak yang pertama bernama Yoel dan yang kedua adalah Abia. Namun bangsa Israel tidak puas dengan kepemimpinan kedua anak dari Bapak Samuel ini. Kedua anaknya tidaklah taat kepada Tuhan seperti ayah mereka. Karena itu orang-orang Israel datang kepada Bapak Samuel. Mereka berpesan, Samuel, carilah bagi kami, tentukanlah bagi kami seorang raja yang nantinya akan memimpin kami. Ya, adik-adik, Samuel mendengar keluh kesah bangsa Israel ketika itu. Ia datang kepada Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menuntun Samuel untuk menentukan siapa raja yang akan memimpin bangsa Israel kelak. Nah, adik-adik, Samuel berdoa kepada Tuhan memohon petunjuk. Hingga akhirnya Tuhan memilih saya untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, siapa saya dan bagaimana Tuhan bisa memilih saya menjadi seorang raja? Tetap ikuti cerita kakak ya. Adik-adik, saya adalah Saul, anak dari Bapak Kis dari tanah Benyamin. Ayah saya punya banyak sekali ternak dan suatu hari ternak ayah saya hilang. Ayah menugaskan saya untuk mencari beberapa ternaknya yang hilang, yaitu keledai betina. Ayah juga menyuruh saya untuk pergi bersama dengan pembantu ayah saya. Pergilah saya dengan pembantu ayah ke sana kemari mencari kawanan ternak yang hilang tersebut. 3 hari lamanya saya pergi mencari, tapi kami belum ketemu juga. Sampai akhirnya pembantu sang ayah berkata,
Bagaimana kalau kita pergi menjumpai seorang yang bernama Samuel? Dia pasti bisa membantu kita untuk menemukan ternak ayah kamu yang hilang. Ya, saya pun mendengar masukan dari pembantu ayah saya. Oke, baik, kita pergi cari Bapak Samuel. Setelah mendengar cerita dari orang-orang, rupanya ketika itu Bapak Samuel akan masuk ke sebuah kota. Dan benar saja di pintu gerbang kami boleh menjumpai Bapak Samuel. Ya, rupanya Tuhan pun berkata kepada Bapak Samuel bahwa dialah orang yang telah kutentukan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Ya, adik-adik, segera Bapak Samuel mengundang kami untuk ke rumahnya. Kami diberi jamuan makan dan kami beristirahat di rumahnya. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, Bapak Samuel mengambil minyak zaitun dan mengurapi kepala saya. Itu tandanya bahwa saya telah ditentukan, telah dipilih untuk menjadi raja atas orang-orang Israel. Setelah itu, saya pun pulang ke tempat ayah saya. Nah, adik-adik, setelah beberapa saat lamanya, Bapak Samuel pun mengumpulkan semua orang Israel. Semua suku dipanggil satu persatu. Hingga akhirnya suku Benyamin. Keluarga demi keluarga terus dipanggil. Dan tibalah yang dipanggil oleh Bapak Samuel adalah keluarga Bapak Kis. Nah, tapi saya bersembunyi. Orang-orang pada mencari di mana Saul yang katanya akan menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, tapi karena badan saya besar, orang-orang dengan mudah menemukan saya. Saya dipanggil ke depan oleh Bapak Samuel, saya diperkenalkan sebagai raja pertama atas bangsa Israel. Ya, orang-orang Israel bersorak-sorai menyambut saya. Bahkan Bapak Samuel berkata, inilah rajamu. Raja pilihan Tuhan, raja yang percaya kepada Tuhan, raja yang taat dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Nah, setelah itu Bapak Samuel menyampaikan perintah-perintah yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel. Demikianlah Tuhan telah memilih saya menjadi raja pertama atas bangsa Israel. Ya, adik-adik, tetap diingat ya bahwa saya yang dimaksud dalam cerita ini adalah Raja Saul. Nah, cerita kita terambil dari kitab 1 Samuel pasal 8 sampai pasal 10. Cukup panjang ya. Namun kali ini kakak mengajak kita untuk membaca 1 Samuel pasal 10 ayat 24 sampai 25. Kita baca bersama ya. 1 Samuel pasal 10 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Kakak ulangi, sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah firman Tuhan kali ini. Baik adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa yang sempurna, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nats Alkitab kepada kita semua dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Ya adik-adik mari kita menyanyi. Di sini aku bawa Tuhan. Baik, adik-adik, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sahabat sejati kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas berkat-berkat, atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas seminggu yang boleh kami lalui dalam berbagai aktivitas kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya bahwa semua atas kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk senantiasa menaikkan syukur dalam menghadapi hidup ini, dalam menjalani hari-hari hidup kami. Sebab kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk seminggu yang akan kami lalui ke depan. Dalam belajar, bermain, juga membantu orang tua kami. Kau senantiasa berkati kami ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa menjadi anak-anak terang. Biarlah dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kau berkati pendidikan kami, juga teman-teman kami yang sebentar lagi akan menghadapi ujian. Kau berkati persiapan mereka ya Tuhan. Biarlah ujian ini boleh dilalui dengan baik, mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Kau senantiasa berkati mereka dalam tugas mereka sehari-hari, dalam pekerjaan mereka, dalam tanggung jawab membimbing kami. Kau senantiasa karuniakan mereka kesehatan, juga tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka ya Tuhan. Kami juga bawa ke dalam tangan-Mu guru-guru kami, baik guru kami di sekolah, kakak-kakak sekolah minggu kami. Mari ya Tuhan, Kau senantiasa berkati guru-guru kami. Karuniakan mereka hikmat, kesabaran, biarlah mereka boleh membimbing kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga bawa ke dalam tangan-Mu teman-teman kami yang di dalam kelemahan tubuh. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau yang akan menjamah penyakit teman-teman kami ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang telah kami lalui. Engkau perlengkapi sukacita mereka ya Tuhan, biarlah melalui pertambahan usia ini, teman-teman kami ini boleh semakin mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tak lupa kami berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa dan negara kami tercinta. Kau berkati senantiasa ya Tuhan, Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami.
Biarlah mereka boleh memimpin kami dengan baik, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Kau berkati negeri kami tercinta ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa merasakan damai di negeri kami ini. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami, doa syafaat kami yang kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita memuji Tuhan, Yesus memanggil. Untuk itu kakak undang semua bangkit berdiri dan kita menyanyi, Yesus memanggil, mari segera. Adik-adik terkasih, ibadah sekolah minggu kita akan segera usai. Namun percayalah bahwa kasih Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Tetaplah menjadi anak-anak terang yang membawa terang, membawa damai dimanapun adik-adik, dimanapun kita semua berada. Mari bersama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah rangkaian ibadah sekolah minggu kita kali ini. Terima kasih, adik-adik boleh mengikuti ibadah dengan baik, dengan tenang. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Sion Tanjung Selor, kakak mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai ketemu di ibadah sekolah minggu depan. God bless you all, Tuhan memberkati.